Inilah 10 masjid peninggalan Nabi Muhammad yang penuh misteri dan sangat menakjubkan. Sebelum lanjut, jangan lupa like, comment, and subscribe. Masjid-masjid ini juga menjadi saksi atas perjuangan Nabi Muhammad dalam mensiarkan agama Islam. Masjid yang pertama, yaitu Masjid Pohon di kota Makkah. Masjid Pohon atau Masjid Syajarah ini memang sangat terkenal karena sejarahnya. Sejarah Islam mengatakan bahwa dulu Rasulullah pernah berhadapan langsung dengan para jin kafir di masjid ini. Kala itu, para jin memang sengaja datang untuk bertemu Rasul dan meminta bukti atas kerasulan Nabi Muhammad SAW. Sebagai pembuktian, Rasulullah pun memanggil sebuah pohon yang berada tak jauh dari masjid untuk datang menghampiri mereka. Atas izin Allah, pohon yang disebut Rasul pun tercabut dari tanah dan datang menghampiri mereka. Selesai membuktikan salah satu tanda kerasulan beliau, Nabi Muhammad kemudian memerintahkan pohon itu untuk kembali ke tempat asalnya. Atas keajaiban itu, seluruh jin kafir yang menyaksikannya lantas mengakui kerasulan Nabi Muhammad dan memeluk agama Islam. Dari peristiwa inilah, bangunan masjid kemudian dinamai dengan nama Masjid Syajarah atau Masjid Pohon. Masjid ini telah menjadi saksi akan mukjizat Nabi Muhammad yang sangat luar biasa. Saat ini, letak Masjid Syajarah berada tepat di depan Masjid Al-Jin dan menjadi tujuan wisata religi bagi umat Islam. Selanjutnya, masjid yang kedua yaitu Masjid Al-Jin yang terletak di kota Makkah. Masjid Al-Jin ini terletak di daerah pinggiran Al-Hujun kota Makkah. Sejarahnya, dahulu pada suatu hari, Rasulullah mengajak Abdullah bin Mas'ud ke suatu tempat. Nabi Muhammad kemudian membuat sebuah lingkaran besar. Rasulullah lalu memerintahkan Abdullah bin Mas'ud untuk masuk ke dalam lingkaran itu dan membacakan surat jin hingga selesai, sementara Rasulullah pergi meninggalkannya. Kemudian tak berselang lama, tiba-tiba muncullah beberapa makhluk halus tak dikenal yang ingin berusaha melukai Ibnu Mas'ud. Namun ajaibnya, mereka tak dapat masuk ke dalam lingkaran yang sebelumnya telah digaris oleh Rasulullah. Setelah Ibnu Mas'ud selesai membaca surat jin tersebut, makhluk halus itu pun lantas pergi. Sedangkan menurut riwayat Imam Bukhari dan Tirmidzi disebutkan, bahwa saat Rasulullah sedang melakukan perjalanan ke pasar Uqats, di jalan Rasulullah sempat melaksanakan sholat subuh. Karena hal itu, kemudian membuat berita-berita dari langit yang biasanya dicuri oleh bangsa jin menjadi terhalang. Kemudian, bangsa jin berpencar ke seluruh bumi untuk mencari sumber penghalang. Lalu, ada serombongan jin tiba di daerah Tihamah dan mendengar bacaan ayat Al-Quran yang dibaca Rasulullah ketika sholat subuh. Setelah mendengar bacaan indah Nabi Muhammad itu, para jin kafir itu kemudian langsung berbaiat dan beriman kepada Allah dan Rasul-Nya, serta bersedia mengikuti ajaran agama Islam. Oleh sebab itu, Masjid Al-Jin ini dikenal juga dengan nama Masjid Al-Bayah atau Masjid Tempat Bayat Para Jin. Selanjutnya, masjid yang ketiga yaitu Masjid Qiblatain yang terletak di Madinah. Masjid Qiblatain atau Masjid Dua Kiblat adalah salah satu masjid terkenal di kota suci Madinah. Masjid ini pertama kali dikenal dengan nama Masjid Bani Salamah, karena masjid ini dibangun di atas bekas rumah Bani Salamah. Sejarahnya, dahulu pada awal Islam, orang Islam melakukan sholat dengan menghadap ke Baitul Maqdis di Palestina. Namun setelah turun wahyu, Nabi Muhammad lantas diperintahkan untuk memindahkan kiblat ke arah Masjidil Haram di kota suci Mekah. Peristiwa ini terjadi pada tahun kedua Hijriyah, tepatnya pada hari Senin bulan Rajab pada waktu duhur di Masjid Bani Salamah ini. Dari sejarah inilah, Masjid Bani Salamah ini lantas diberi nama Masjid Qiblatain. Selanjutnya, masjid yang keempat yaitu Masjid Al-Ijabah yang terletak di kota Madinah. Masjid ini berada di Jalan Malik Fat Madinah, tepatnya sekitar 385 meter dari pemakaman Baqi. Jika dilihat dari luar, mungkin masjid ini tampak biasa saja dan tidak ada yang spesial dari bangunannya. Tapi jika ditelusuri, ternyata keistimewaan itu muncul di balik namanya. Kata ijabah memiliki arti dikabulkan. Masjid yang memiliki luas 1000 meter persegi ini dahulu diberi nama Al-Ijabah karena dulu Rasulullah pernah berdoa di sana dan dikabulkan oleh Allah saat itu juga. Saat itu, ada 3 doa yang dipanjatkan Nabi Muhammad. Doa yang pertama, Nabi Muhammad memohon agar Allah tidak membinasakan umat Muhammad dengan kekeringan dan kelaparan. Doa yang keduanya, Rasul memohon agar Allah tidak membinasakan umat Muhammad dengan menenggelamkan. Kemudian doa yang ketiga, Rasul memohon kepada Allah agar di kalangan umatnya tidak ada fitnah dan perbedaan. Ketiga doa tersebut lantas dikabulkan saat itu juga oleh Allah kecuali doa yang ketiga. Doa yang ketiga ini sayangnya ditunda oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena peristiwa ini, masjid ini dinamai dengan nama Masjid Al-Ijabah. Selanjutnya, masjid yang kelima yaitu Masjid Al-Khif yang terletak di Mina.
Sejarahnya, dahulu ada sekitar 70 nabi yang pernah sholat di masjid ini. Dahulu, Nabi Muhammad pernah berkemah dan sholat berjamaah bersama sahabatnya ketika melaksanakan Haji Wada. Masjid ini merupakan salah satu masjid penting dalam sejarah Islam. Nabi Muhammad pernah bersabda, "Janganlah engkau bersusah payah untuk berjalan kecuali ketiga masjid, yaitu Masjid Al-Khif, Masjidil Haram, dan masjidku ini Masjid Nabawi." Hadis riwayat At-Tabari. Selanjutnya, masjid yang keenam yaitu Masjid Quba yang terletak di Madinah. Masjid Quba adalah masjid pertama yang dibangun oleh Nabi Muhammad pada tanggal 8 Rabiul Awal tahun 1 Hijriah. Masjid ini dibangun Nabi ketika hijrahnya Nabi dari Makkah ke Madinah. Masjid ini terletak sekitar 5 km sebelah tenggara kota Madinah. Dahulu, bangunan Masjid Quba didirikan dengan material sederhana seperti batang kurma, ranting, dan dedaunan kurma. Dahulu saat dibangun, masjid ini berdiri di atas kebun kurma seluas 1.200 meter persegi. Sekarang, masjid ini telah diperluas hingga sekitar 5.035 meter persegi agar bisa menampung lebih banyak jamaah dan peziarah. Masjid Quba ini memiliki keutamaan yang luar biasa. Nabi Muhammad pernah bersabda, "Barang siapa yang sholat di masjid ini, maka pahalanya seperti pahala orang yang mengerjakan ibadah umroh." Selanjutnya, masjid yang ketujuh yaitu Masjid Nabawi yang terletak di kota Madinah. Masjid Nabawi adalah salah satu masjid terpenting yang terdapat di kota Madinah. Masjid ini merupakan masjid kedua yang dibangun oleh Nabi Muhammad setelah Masjid Quba. Saat ini, Masjid Nabawi adalah masjid terbesar kedua di dunia setelah Masjidil Haram Makkah. Makam Nabi Muhammad juga berada di kompleks Masjid Nabawi ini, tepatnya di bawah kubah hijau Masjid Nabawi. Awalnya, masjid ini berukuran sekitar 50 meter persegi dengan tinggi atap sekitar 3,5 meter. Dahulu, Rasulullah juga turut membangunnya dengan tangannya sendiri bersama dengan para sahabat dan kaum muslimin. Dahulu tembok di keempat sisi masjid ini terbuat dari batu bata dan tanah, sedangkan atapnya dari daun kurma dengan tiang-tiang penopangnya dari batang kurma. Sebagian atapnya dibiarkan terbuka begitu saja. Saat ini, Masjid Nabawi telah berkali-kali dilakukan renovasi dan perluasan hingga 135.000 meter persegi, dan mampu menampung sebanyak 535.000 jamaah. Salah satu bagian Masjid Nabawi ada yang terkenal dengan sebutan Raudhah atau Taman Surga. Barang siapa yang berdoa di tempat ini, maka doanya akan dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Raudhah ini sekarang terletak di antara makam dan mimbar Rasulullah. Selain ketujuh masjid tersebut, ada beberapa masjid bersejarah lain yang menjadi saksi perjuangan Nabi Muhammad. Di antara yaitu Masjidil Haram Makkah, Masjidil Aqsa Palestina, Masjid Jironah Makkah, dan masih banyak lainnya. Saya doakan semoga kita semua bisa berziarah dan sholat di masjid-masjid tersebut. Amin. Jangan lupa like, comment, and subscribe.